Om Swastiastu, apakah suara saya terdengar? Terdengar dong. Oke, terima kasih banyak. Suksema teman-teman semuanya, suksema juga pada Pak Kadek dan lainnya, teman sejawat semuanya yang sudah hadir di acara sosialisasi ini. Jadi saya cuma sedikit ingin lakukan sosialisasi mengenai video edukasi yang saya coba buat mengenai pemantauan suhu. Nah, saya izin share screen dulu ya untuk ini. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sampun terlihat dong. Sampun terlihat, guys. Suksema. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman sejawat semuanya, pada hari ini sambil kita menunggu waktu pulang ya jam 3 ini, saya cuma minta sedikit waktunya, tidak lebih dari 30 menit untuk sedikit mensosialisasi mengenai video edukasi pemantauan suhu. Nanti jika ada pertanyaan, nanti mohon diketik di kolom chat. Ya. Nah, latar belakang kenapa saya melakukan pembuatan video ini sesuai dengan visi kita ya, di mana kita saat ini bekerja atau sedang menuntut ilmu ya di Rumah Sakit Sanglah. Itu adalah menjadi suatu rumah sakit unggulan dan mandiri pada tahun 2024. Nah, untuk menjadi suatu rumah sakit yang unggul, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang baik ya. Nah, salah satu pelayanan baik itu tentunya kita harus melakukan pemeriksaan vital sign. Nah, suhu itu adalah satu dari 5 vital sign yang seharusnya kita monitoring, terutama pada saat kita melakukan anestesi. Namun sejujurnya kita kadangkala sering kelupaan untuk melakukan monitoring anestesi ini ya, monitoring suhu ini pada saat kita melakukan monitoring anestesi. Dan itu sebenarnya sangat rentan untuk terjadinya hipotermia selama operasi itu sendiri. Dan jika sampai terjadi hipotermia, maka itu dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas. Oleh karena itulah maka saya coba untuk sedikit membuat video untuk sedikit menambahlah ilmu kita mengenai pemantauan suhu. Ini videonya, video ini sudah juga saya share ya di PKRS Sanglah, yang nanti juga saya akan sebarkan linknya melalui WA ya, di grup WA ya, nanti biar disebarkan, nanti mungkin saya share ke Dr. Leo dan juga ke Pak Mur ya, link untuk PKRS-nya. Jadi video ini adalah video tentang pemantauan suhu dalam proses anestesi. Ya, pemantauan suhu dalam proses anestesi, di mana pemantauan suhu ini itu secara Duranto ya. Oke. Jadi seperti kita ketahui, pemantauan pasien Duranto operasi itu ya, jadi ada tekanan darah dan satunya adalah suhu. Suhu ini adalah termasuk 5 tanda vital yang harus dimonitoring saat prosedur anestesi. Nah, misalnya saat sehat itu manusia itu mengatur suhu itu sekitar kurang lebih 0,2 derajat Celcius ya dari nilai normalnya. Suhu, nah itu kalau kita suhu tubuh normal itu adalah antara 36 sampai 37 derajat Celcius ya. Di mana hipotermi itu jika suhunya kurang dari 36 derajat Celcius dan febris itu jika lebih dari 37,5 derajat Celcius dan hipertermi itu jika lebih dari 40 derajat. Pemantauan suhu, itu pengukuran suhu terutama pada saat monitoring anestesi itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Bisa secara invasif
dan bisa juga secara invasif. Nah, yang non invasif itu bisa dari aksila ya, bukan termometer yang biasa, oral juga bisa, dan membran timpani juga bisa kita lakukan. Itu menggunakan yang namanya termoga. Sedangkan yang invasif itu ada kita ukur tuh di arteri pulmonalis, di kantung kemih ya dengan alat seperti ini contohnya bentuk alatnya, atau di esofagus dan nasofaring. Nah, untuk nasofagus nasofaring itu alatnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya mungkin sering kita lihat tapi susah ya, mungkin jarang kita pakai ya. Nah, dan yang paling mendekati sebenarnya di esofagus dan nasofaring itu. Nah, operasi dan anestesi umum ini sebenarnya mengganggu keseimbangan produksi dan kehilangan panas sehingga pada fase perioperatif itu sangat rentan untuk terjadi hipotermia itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, jika kita bicara mengenai hipotermi, maka hipotermia itu dapat dibagi menjadi 3 sebenarnya. Di mana suhu tubuh itu sebenarnya kurang dari 36 derajat Celcius, ada yang ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu adalah jika suhunya 33 sampai 36. Biasanya yang muncul itu menggigil, vasokonstriksi, takikardi, takipnya, ataksia, apatis, dan lain sebagainya. Yang sedang itu biasanya mulai muncul depresi napas, hipotensi, penekanan refleks, pupil membesar. Sedangkan yang berat itu biasanya kegagalan termoregulasi, terjadi ventricle fibrilasi, pupil tidak reaktif, dan bradikardia. Gitu. Ya. Jadi itulah gejala-gejalanya. Kemudian yang dapat diakibat oleh hipotermia ini biasanya suhu ruangan operasi yang dingin, takut yang minimal, tidak dilakukan warming, ya, atau nggak pakai blanket warmer macam seperti itu. Nah, komplikasi yang mungkin terjadi adalah penurunan produksi ATP oleh mitokondria, pemanjangan kerja obat, infak miokard, serta gangguan irama jantung, resistensi insulin dan hiperglikemia. Ya. Infeksi juga bisa terjadi, kemudian kebutuhan akan darah akan meningkat karena terjadi disfungsi trombosit dan trombositopenia. Ini kemudian untuk penanganan itu dapat dilakukan dengan melakukan kontrol lingkungan ya, kemudian pemberian infus yang dihangatkan, kemudian pemasangan infus warmer, atau menggunakan blanket warmer atau matras warmer ya selama prosedur anestesi. Inilah yang kalau terjadi hipotermi itu yang kita lakukan. Nah, kesimpulannya pada video ini ya, itu yang pertama itu kesimpulannya adalah pembedahan dan anestesi umum itu mengganggu keseimbangan produksi dan kehilangan panas sehingga meningkatkan risiko terjadinya hipotermia. Kemudian pemantauan suhu dapat dilakukan secara invasif ya maupun secara non invasif yang tadi saya ceritakan. Dan pengukuran suhu ini pada nasofaring dan esofagus adalah yang paling mendekati suhu inti daripada tubuh. Nah, gejala hipotermia sesuai dengan derajat keparahannya itu dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Hipotermia dapat menyebabkan gangguan fungsi sel. Penanganan hipotermia dengan kontrol lingkungan seperti infus warmer, blanket, matras itu yang harus kita lakukan. Nah, itu sih yang dapat saya sampaikan ya pada video ini, dan video ini juga sudah saya share ya di PKRS Sanglah ya. Jadi kalau mau ditonton secara berulang-ulang silakan, itu sudah diinikan ya. Jadi linknya ada di sini ya di PKRS Sanglah di https u2.b VKMKJ bla 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 ini ya, nanti saya share aja ya, jadi sangat susah untuk hari ini, dan ini lumayan ya kita jadinya sedikit terbuka tentang pemantauan suhu yang selama ini kita sering kali lupakan sebenarnya gitu ya. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak kalau kita pantau suhu itu, paling nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.